A 936 seluas 457 meter persegi, surat ukur tanggal 11 bulan 2 1998 seluas 115 meter persegi, surat ukur tanggal 7 bulan 9 1999 nomor 345 1998 seluas 150 meter persegi, surat ukur tanggal 16 bulan 12 2002 dengan batas-batas adalah sebagai berikut. Sebelah utara rumah Nurmah, selatan rumah Harmain, timur gang Jalan Lingkungan, barat rumah Mahdan, atas nama penggugat yang terletak di lingkungan Nyangget, Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sanjubaya, atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Kota Mataram, adalah sah sebagai objek sengketa. 7. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah mengingkar janji dan melakukan perbuatan yang melawan hukum positif. 8. Menyatakan hukum bahwa tergugat adalah sah sebagai pembeli yang beretikat baik yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. 9. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah berhak atas objek sengketa. 10. Menghukum kepada tergugat dan atau siapapun yang menguasai dengan cara apapun untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. 11. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain selebihnya. Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500. 5. Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 943 PK PDT 2019 tanggal 2 Desember 2019 telah diberitakan oleh Judisita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2020. Termohon peninjauan kembali dan para turut termohon peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Judisita Pengadilan Negeri Praya pada kuasa hukumnya. Maka dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 943 PK PDT 2019 tanggal 2 Desember 2019 yang antara lain amar putusannya pada angka 10 berbunyi menghukum kepada tergugat atau siapapun yang menguasai dengan cara apapun untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara, sehingga dengan demikian putusan tersebut bersifat penghukuman, maka eksekusinya dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan kami tanggal nomor 242 PDTG 2017 PN/MPR, para termohon eksekusi telah dilakukan peneguran sesuai dengan berita acara teguran tanggal 24 Agustus 2020 nomor 24 PDTG 2017 PN/MPR agar dalam tempo 8 hari setelah diberi teguran melaksanakan isi bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 943 PK PDT 2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 242 PDTG 2017 PN/MPR tanggal 18 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Menimbang bahwa ternyata hingga tenggang waktu yang diberikan para termohon belum juga melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, maka eksekusi dalam perkara ini akan dilaksanakan dengan upaya paksa bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian Republik Indonesia. Mengingat ketentuan pasal
208, 209 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi tersebut. Diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau jika ia berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan didampingi oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa berupa tanah pekarangan sertifikat hak milik, yaitu A. Nomor 936 seluas 457 meter persegi, nomor 08 SL 1998. B. Nomor 1286 seluas 115 meter persegi, surat ukur tertanggal 7 bulan 9 1999, nomor 345 SL 1999. C. Nomor 1503 seluas 150 meter persegi, surat ukur tertanggal 16 bulan 12 2002, nomor 560 SL 2002 dengan batas-batas adalah sebagai berikut. Utara, Rumah Nurmah. Timur, Gang Berjalan Lingkungan. Selatan, Rumah Harmain. Barat, Rumah Mahdan. Atas nama penggugat yang terletak di lingkungan Nyangget Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sesuai amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 943 PK PDTG 2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 242 PDTG 2017 PN MTR tanggal 18 September 2018. 3. Laporkan mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Demikian, penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 30 September 2020, Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri SH MH. Demikian pembacaan penetapan yang dibacakan oleh keluarga Pengadilan Negeri Mataram. Terima kasih. Oke, kita sudah sama-sama mendengar perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Nah itulah, dari sini sudah tertuang memang apa saja kejadian-kejadian itu dari sini. Jadi sebelum kita melaksanakan diskusi sesuai dengan ini tadi, beliau termohon sudah ditegur, sudah disarankan untuk melaksanakan sendiri dengan diberikan waktu selama 8 hari. Setelah putusan ini diberitahukan, kita sudah panggil untuk ditegur. Ada 2 kali dulu ya kita bertemu, ada 2 kali di kantor, tapi tetap beliau tidak mau menyerahkan secara sukarela. Sebabnya sesuai dengan bunyi perintah, jadi hari ini ya kami terpaksa melaksanakan dengan secara ya paksa. Artinya mungkin ada barang-barang yang ada di dalam yang tidak mau dikeluarkan, ya terpaksa hari ini juga saya akan keluarkan. Jadi kami nanti serahkan dalam keadaan kosong kepada buruh. Nah nanti ibu juga nerima dalam keadaan kosong. Jadi siapa tahu nanti ntar malam atau sore nanti mungkin ada datang lagi, sudah nggak boleh lagi kan gitu. Nanti soalnya hak penuh nanti setelah kami kosongkan kami serahkan ke buruh untuk dikuasai seterusnya. Nah gitu. Mungkin itu saja Pak. Kita mulai kita lihat dulu, makanya kita Bapak Anu nanti Mbak lihat di kamar dulu, siapa tahu ya cincin emas di dalam.